Bu Ayu, apa kabar? Baik dong Nurul, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku lagi di studio Nuju Bulan, cabang Bintaro. Keluarga Nuju Bulan, Ah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Walaupun si angka COVID lagi naik lagi, mudah-mudahan kita tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan ya. Yang di Bali dan juga patuhi ya, Bu Ayu. prokes. Tetap Iya patuhi betul, prokes, oke. prokes. Nah, Bu Ayu, aku happy banget nih akhirnya hari ini kita bisa bikin lagi di Yeay. episode perdana di tahun 2022 ngobrol bareng Ibu, Dua-dua. bareng Bu Nurul dan Bu Bu Ayu. Ayu. Nah, Bu Ayu hari ini kita mau Mm-mm, ngebahas mm-mm. mengenai anak tantrum. Anak Hmm, tantrum. Anak tantrum adalah oke, permasalahan hampir semua orang tua ketika anaknya sudah benar. beranjak umumnya sih di atas usia 1 tahun ya. Satu Kalau Bu tahun, Ayu iya sendiri betul. gimana? Punya pengalaman anak tantrum dengan Ananda Nah, tercinta? kebetulan nih keluarga Nuju Bulan kayak mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu untuk pertama kalinya anakku tantrum di tempat umum, tepatnya di playground. Dan itu Hmm, lumayan ternyata buat aku karena ini pengalaman pertama kali, oh ternyata begini ya ngadepin anak tantrum di public area gitu. Di saat anaknya lagi nangisnya teriak-teriak, kitanya juga senewan tapi juga harus nenangin diri, nenangin anak kita juga gitu. Jadi lumayan campur aduk nih Nurul rasanya. Makanya kayaknya kita mungkin bahas tema ini karena relevan banget ya sama keluarga Nuju Bulan semuanya karena anaknya mungkin kisaran umurnya antara 2 tahun, 3 tahun yang mungkin juga di rumah atau kalau lagi main atau biasa lagi ketemu teman gitu suka kadang-kadang nih gitu. Ih, kok dia tantrum di saat yang tidak tepat sih? Gitu Nurul gitu nggak sih? betul. Iya, kalau aku kebetulan kan anakku dua ya. Satu seusia anaknya Bu Ayu, hampir 5 tahun. Yang satunya lagi 2,5 tahun menuju 3 tahun. Nah, ini karakteristik tantrumnya beda-beda. Anakku yang usia 2,5 tahun ini karena kosakatanya belum sebanyak si kakaknya yang usia 5 tahun ini, tantrumnya tuh suka banting-banting badan, suka tendang-tendang. Terus kita bingung kan mau handle-nya gimana. Terus kalau kakaknya Bener tuh banget. tiba-tiba juga suka betul, suka tantrum-tantrum. Ini anak tantrum beneran atau acting sih gitu ya. Jadi ngetritnya bingung gitu, ngebedainnya juga nggak tahu kan karena mungkin pengetahuanku terbatas ya sebagai orang awam pastinya gitu. Betul. Nah, terkait topik yang kita angkat hari ini, Bu Ayu punya temen nih, seorang psikolog Iya. klinis ya. Siapa namanya dan dari Iya, mana? benar. Nah, kayaknya kita langsung karena kita ngobrolin tantrum, kayaknya kalau aku sama Nurul doang yang ngobrolin nggak afdol nih kalau kita nggak ngundang psikolog ya. Kayaknya psikolognya udah bisa join belum ya? Bisa. Ya, kalau aku dan Bu Oke. Ayu yang ngomongin tantrum jadinya curhat doang ya Bu Ayu. Tidak Benar. dapat Makanya kita pencerahan. betul, makanya kita pingin banget kita punya solusi dari obrolan ibu-ibu ini, kita punya solusi. Nah, ini dia psikolognya. Aku kenalin dulu ya. Hai, kamu yang di sana. Oke, keluarga Nuju Bulan, aku kenalin dulu hari ini narasumber kita yaitu Ade Satyah Ningsi, MMPSI psikolog dari Enable. Ya, betul ya. Nah, buat keluarga Nuju Bulan mungkin belum tahu nih Enable sih apa sih ya Nurul ya gitu. Apa sih Enable ini? Aku kasih tahu ya, Enable ini adalah sebuah platform untuk online support group yang menghubungkan setiap orang dengan komunitas dan expert yang relevan dengan kebutuhannya. Contohnya nih ya, di Enable itu mereka punya inisiatif teman bercerita. Teman bercerita ini memberikan sesi online support group untuk orang-orang yang sedang berduka. Sesi ini juga didampingi oleh konselor psikologi juga. Selain itu, mereka juga punya inisiatif teman Mobius, yaitu support group online juga yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan Mobius syndrome. Jadi buat keluarga Nuju Bulan mungkin penjelasan aku kurang dan masih penasaran apa aja sih layanan-layanannya dari Enable ini, kalian boleh kepoin Instagramnya tapi setelah live kita ya. Gitu. Oke, hai Ades.
Hai Mbak Ayu, Mbak Nurul. Hai, hai. Ya, hari ini aku dan Bu Ayu mau ngebahas nih Ades, 7 tips menenangkan anak Mhm, tantrum. Nah, topiknya ini fokus ngebahas gimana cara nenangin anaknya. Ya, tapi mhm, sebelumnya mungkin mhm, Ades bisa share ya ke aku, ke Bu Mm-mm. Ayu, dan ke Iya, keluarga betul. 7 bulan yang nonton hari ini ataupun Mm-mm. rekaman IGTV kita nanti. Sebetulnya tantrum itu apa sih gitu ya? Apakah Iya. hanya anak sekedar bermelodrama, berngamuk-ngamuk? Terus apakah Mm-mm. ada perbedaan nih jenis tantrum ketika anak Iya, misalnya kayak anakku yang tadi aku bahas di umur 2,5 tahun sama di umur 5 tahun, jenis tantrumnya tuh sama atau beda atau atau bahkan beda. ada yang tantrum bohong-bohongan gitu sebenarnya. Mm-mm, mm-mm. Silakan oke. Ades. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya tadi aku sempat dengerin ceritanya Bu Ayu dan Bu Nurul tentang si tantrum ini dengan anak yang kalau Bu Nurul punya anak yang 2,5 tahun menuju 3 tahun dan anak yang menjelang 5 tahun, Bu Ayu punya anak yang menjelang 5 tahun. Sebenarnya itu dua contoh yang sangat relate dengan tantrum itu sebenarnya. Jadi tantrum ini jenisnya itu ada dua. Sejauh ini eh, tantrum itu terbagi atas dua, temper tantrum dan tantrum manipulatif. Temper tantrum ini yang biasanya sering kita dapetin di anak-anak di usia setahun lebih menjelang 2 tahun, 3 tahun. Di usia itu. Temper tantrum ini atau juga disebut sebagai tantrum frustasi. Biasanya terjadi karena kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang dia mau. Jadi di usia-usia segitu tuh, usia 1,5 tahun sampai 2 tahun, 3 tahun, anak-anak tuh kan mulai ketemu nih sama emosinya. Oh ternyata ada nih perasaan tidak nyaman, atau ketika dia lagi lapar, atau ketika dia lagi eh, haus, atau misalnya dia kurang tidur, atau apapun itu, dia bosan dan macam-macam. Bisa bermacam-macam penyebabnya. Nah, karena tadi kemampuan komunikasinya sedang berkembang, sementara itu tidak bisa langsung dikomunikasikan ke orang yang ada di sekitarnya, maka yang muncul adalah perilaku tantrum. Gitu. Jadi si temper tantrum atau tantrum frustasi ini muncul karena salah satunya karena ledakan emosional dari seorang anak disertai dengan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan perasaannya. Karena pada usia-usia seperti itu seorang anak sedang mengembangkan kemampuan bahasanya. Oke, biasanya anak-anak yang ada di temper tantrum ini mulai kelihatan gejala-gejalanya justru sebenarnya dari usia 12 bulan, 15 bulan tuh udah mulai kelihatan. Nah, peak seasonnya, ibaratnya puncak-puncaknya itu biasanya terjadi di usia 18 bulan sampai 36 atau 48 bulan. Jadi di usia 4 tahun pun masih banyak nih kejadiannya anak-anak yang mengalami temper tantrum. Nah, kalau kita tidak menangani si temper tantrum atau tantrum frustasi ini dengan tepat, atau misalnya ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang sekitar yang tidak mampu untuk dealing dengan si temper tantrum ini, maka kemudian berisiko untuk muncul tantrum manipulasi. Tantrum manipulasi itu apa? Kalau yang tadi tantrum frustasi itu kan karena dia uh, emosinya meledak, tidak mampu mengkomunikasikan. Sementara tantrum manipulasi adalah bentuk tantrum yang dilakukan atau marah-marah, nangis-nangis, teriak-teriak apapun itu yang dilakukan untuk bisa memenuhi keinginannya. Karena dia belajar dari perilaku si tantrum frustasi tadi. Bahwa oh ketika aku marah, ketika aku teriak, ketika aku nangis, apa yang aku mau diturutin. Oh, kalau aku bilang A, aku minta sesuatu, mama nggak turutin, kemudian aku nangis teriak-teriak di depan orang-orang, mama akan turutin itu. Nah, itu tuh, anak belajar pola itu. Karena seorang anak tuh nggak akan belajar yang kayak, misalnya, oke, mama akan bla 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 bla, kamu akan bla bla bla. Nggak bisa diajarin seperti itu. Dia akan belajar dari tindakan-tindakan yang kita lakukan ke dia. Dan dia akan mengenal tentang sebab akibat. Kalau aku lakukan ini, mama akan lakukan ini. Kalau aku begini, papa akan begini. Gitu. Kalau aku teriak-teriak depan kakek atau nenek, mama akan nurutin karena kakek sama nenek nggak mau aku teriak-teriak. Itu dipelajarin sama anak meskipun tidak mampu dikomunikasikan. Itu sebenarnya definisi si tantrum tadi ini. Um, Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk mendampingi mendampingi seorang anak ketika dia memasuki fase-fase terutama di temper tantrum tadi. Gitu mungkin Bu Ayu, Bu Nurul.
Oke, jadi tantrum juga ada jenis-jenisnya ya ternyata ya Bu Nurul ya. Jadi mungkin keluarga Nuju Bulan yang lagi nonton sekarang udah bisa ini nih kira-kira sedikit menganalisa kira-kira anakku masuk tantrum yang mana ya kalau dia pas lagi Betul. ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi udah bisa kira-kira sendiri karena nanti juga akan berpengaruh gimana cara nenangin dan nanganin anak tersebut ya kalau sedang Hmm. tantrum. Oke, kalau gitu Bu Nurul ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau aku langsung aja nih, karena kita udah dikasih pengertian tadi ya, tantrum itu Mm-mm, apa, dan ada dua jenis mm-mm, tantrum ternyata Bu Ibu ya. mm-mm, Jadi kita udah mm-mm. prediksi bener kata yang Bu Ayu tadi. Terus cara menenangkannya gimana? 7 tips menenangkan anak tantrum dari Oke, baik. psikolog Ade. Baik, nah sekarang kita masuk ke 7 tipsnya ya. Jadi tips yang paling pertama atau hal yang paling pertama yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang di luar sana yang menjadi caregiver atau mungkin yang mengasuh anaknya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita aware dengan keadaan diri kita dulu. Kita nggak akan bisa untuk bantu nenangin dia kalau kita nggak tenang. Kita nggak akan bisa tenangin dia kalau misalnya kita sendiri dalam keadaan meledak. Gitu ya. Aku selalu memberikan contoh ini ke ibu-ibu atau siapapun orang tua yang coba sharing tentang anaknya yang tantrum. Aku kasih satu analogi ya, Bu Nurul, Bu Ayu, mungkin nanti bisa merespon. Analogi yang pertama, aku tuh mau ngasih lipstick nih. Lipstick aku mau kasih ke Bu Ayu atau Bu Nurul. Cara yang pertama adalah, Bu Nurul, Bu Ayu, ini lipstick. Atau cara yang kedua, nih lipstick enakan yang mana? Yang pertama kalau aku. Yang pertama. Benar. Padahal di kedua hal tadi, pesannya sama, lipstick. Yang berbeda adalah muatan emosi dalam penyampaiannya. Sama, kita juga mungkin pesan yang mau kita sampaikan ke anak kita, ayo dong tenang, ade mesti tenang emosinya dan bla bla bla. Tapi kalau cara penyampaiannya dengan muatan emosi seperti contoh yang kedua tadi, tetap aja mau siapapun orang dewasa, anak-anak yang nggak akan bisa terima. Jadi kita perlu aware, oke kita nih emosinya cukup stabil nggak ya? Kalau memang kita merasa kayaknya aku nggak bisa nih, aku juga lagi kecapean banget, pulang kerja, anak tiba-tiba tantrum, it's okay untuk ngambil jarak dulu. Nggak usah langsung buru-buru tenangin dia, tapi jadinya akan meledak dua-duanya. Jadi tenangin diri dulu. Aku selalu, bahkan di diriku sendiri, aku selalu pakai analogi yang tadi ini. Aku harus pakai cara yang tepat supaya pesan yang kita mau sampaikan ke anak itu nyampe tidak terdistraksi dengan muatan emosi yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenali alasannya. Kayak tadi ya, mengenali alasan ini tuh balik lagi ke kita mengenali tantrumnya nih karena apa ya? Dia tuh masuk ke tantrum manipulasi atau ke tantrum frustasi. Jangan-jangan ini karena dia menginginkan sesuatu. Atau karena dia lapar, bosen, atau mungkin misalnya dia lagi nggak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau. Biasanya di anak-anak usia 2 tahunan, 3 tahun itu, mereka tuh lebih banyak muncul tantrum yang sering disebut sama terrible 3, terrible 2, Ya. karena mereka nggak bisa untuk mengkomunikasikan itu. Misalnya mau main nih, terus nggak bisa nih, nggak bisa jadi nih apa mainan yang mereka pengen main. Mau main Lego nggak bisa nempel atau nggak bisa dicabut gitu. Kesel. Yang itu adalah kesel. Jadi teriak-teriak, "Ah," gitu. Nah, kalau kita balik marahin lagi, padahal kita nggak tahu alasannya apa, Hmm. anak akan makin meledak. Jadi kita harus Hmm. tahu apa ya alasan seorang anak tantrum di depan kita. Kalau memang alasannya si manipulatif tadi, kita kenalin keinginan dia sebenarnya apa. Kalau masuk ke frustasi tadi, maka kita perlu lihat, oke, dia ini lapar, kurang tidur, kesel sama mainannya atau apa. Kita kenalin dulu. Kita harus tahu alasannya apa. Dan yang terpenting ketika kita tahu, hindari untuk gini. Masa gini aja harus kesel sih, Dek? Masa karena nggak bisa lepas Lego kamu harus teriak-teriak? Buat kita itu hal sederhana, tapi buat dia itu bukan hal yang sederhana. Itu problem buat seorang anak. Dia main dan nggak bisa. Itu masalah buat dia. Dari sudut pandang kita, cuman masalah Lego nggak bisa dilepas kok bisa teriak-teriak. Itu sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Tapi lihatlah bahwa dari sudut pandang dia ini masalah. Gitu. Itu yang kedua. Jadi mengenali permasalahannya dan melihat bahwa itu memang masalah buat dia. Jadi tidak yang kayak, mohon maaf, menyepelekan bahwa masa kayak gitu doang nggak bisa sih, Dek. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah biasanya si
temper tantrum maupun tantrum manipulatif ini biasanya juga muncul ketika dia ketemu nih sama orang tuanya atau orang yang dia cintai dan kayaknya dalam waktu lama gak ketemu. Contohnya misalnya ibunya dari pagi sampai sore kerja, terus tiba-tiba pulang ke rumah dia lagi pengen cari perhatiannya dan muncul nih perilaku tantrum. Saya sangat wajar kalau misalnya ibu-ibu pulang kerja udah capek banget sampai rumah harus ngadepin anaknya yang tantrum, maka balik lagi ke poin yang pertama tadi, maka jaga jarak dulu, stabilkan dulu emosinya. Tapi lihat juga dari sudut pandang anak, bahwa dia melihat kesempatan itu sebagai kesempatan di mana dia tuh butuh waktu sama ibu bapaknya. Dia tuh pengen ada waktu yang berkualitas, dia pengen diperhatiin, dia pengen ibunya fokus. Biasanya nih, ini juga terjadi mungkin di saya. Udah selesai kerja, niatannya mau nemenin anak, tapi kita sambil ngecek kerjaan di handphone. Ya. Gitu ya. Di kita, di sudut pandang kita adalah, aku udah nemenin, mama udah nemenin kamu. Tapi dari sudut pandang anak, mama nemenin fisiknya aja. Aku pengen mama tuh terlibat. Aku pengen papa tuh terlibat. Jadi, yang pertama tadi, untuk menenangkan. Yang kedua, pahami alasannya, dan yang ketiga, lihat keadaan itu dari sudut pandang anak. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita, ya pasti kita akan mencoba mentoleransi keadaan kita. Tapi coba lihat itu dari sudut pandang anak. Bahwa yang dia butuhkan adalah kehadiran secara utuh. Jadi benar-benar ada banyak sekali penelitian yang bilang bahkan 30 menit sehari itu cukup. Yang penting kita utuh ada di situ. Sepenuhnya ada di situ. Itu cukup untuk seorang anak. Daripada kualitas kita 3 ya. jam, benar. Daripada kita 3 jam duduk di situ, tapi kita sambil main handphone atau sambil nonton atau sambil misalnya ngerjain sesuatu. Lebih baik memilih yang 30 menit tapi berkualitas daripada kita duduk lama di situ tapi tidak berkualitas untuk anak. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hindari untuk berjanji atau berbohong. Contoh, ketika anak lagi tantrum nih, terus kita, oke, nanti mama beliin mainannya. Atau nanti deh kita coba beliin es krim kamu. Iya, nanti mama ajak kamu jalan-jalan besok. Tapi kita tidak mampu untuk memenuhi itu. Atau kita tahu itu hanya, janji kosong. Nggak bisa kita penuhin atau kita memang cuma untuk nenangin dia saat itu. Cara itu mungkin saat itu berhasil. Tapi resikonya adalah berikutnya anak menjadi kurang percaya ke orang tua. Sehingga ketika dia tantrum, dia jadi lebih sulit untuk ditenangkan. Oke. Hal paling penting untuk anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah membangun trust dengan orang tuanya atau caregivernya. Misalnya dia diasuh sama bapaknya atau sama tantenya atau sama kakek neneknya, siapapun caregivernya, anak paling penting di usia 0 sampai 5 tahun adalah membangun trust. Kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang anak tahu itu berbohong, maka itu akan mendorong perilaku tantrum yang lebih lagi ke depannya. Saat itu selesai, tapi berikutnya itu akan jadi ledakan yang lebih besar. Jadi, yang saya pengen sampaikan bahwa kita tuh tidak menghadapi anak untuk tantrum di satu saat doang. Kita perlu mikir jangka panjangnya. Bahwa dia nggak cuma tenang ini, tapi dia akan tenang ke depannya. Dia tahu mengelola emosinya ke depannya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah membantu anak untuk mengenali emosinya dan belajar mengkomunikasikannya. Untuk anak-anak misalnya di bawah usia 2 tahun yang mungkin kemampuan komunikasinya kata-katanya kan belum sebanyak anak-anak di usia 4 atau 5 tahun ya. Jadi contohnya gini, misalnya dia lagi tadi ya, kita ambil contoh yang tadi dia lagi main Lego, susah untuk dilepas nih gitu. Terus dia marah, meledak gitu, tantrum, muncul tantrumnya. Maka saat itu ketika kita sudah tenang, kita bisa langsung melakukan seperti memparafrasing keadaannya. Adek kesal ya, mainannya nggak bisa lepas. Iya, mama juga kalau ada yang pengen mama bikin, tapi nggak bisa dilakuin, kadang-kadang rasanya kesel ya di sini. Tapi susah banget buat diomongin ya, Dek. Lain kali kalau adek mau ngelepasin ini, minta tolong mama boleh. Kalau mama bisa bantuin, mama bantuin. Yuk mama ajarin caranya. Jadi kasih tahu ke dia bahwa kita tahu perasaan kesal itu ada dan perasaan kesal itu wajar. Yang sering terjadi adalah kalau anak kesal, kalau anak marah, kadang kita juga manusia ya, maksudnya bukan malaikat yang tiba-tiba 100% gitu ya, semuanya berjalan dengan lancar. Seringkali terjadi lah,
aduh udah dong dek, tenang dulu, mama lagi kerja nih, atau papa lagi kerja nih. Udah kalau emang nggak suka main itu ganti mainan lain. Padahal yang terpenting buat anak bukan mainannya, tapi perasaannya divalidasi. Bahwa ada perasaan kesel di sini yang nggak bisa diungkapin. Ada marah, ada kecewa yang ada dalam sini, tapi dia tuh nggak bisa pakai kata-kata gitu buat bilang, aku tuh marah, aku tuh kecewa, aku tuh lapar, atau aku tuh kesel, aku tuh bingung, aku tuh haus, apapun itu nggak bisa diungkapin keluar. Ketika kita mencoba untuk mengalihkan dengan hal yang lain atau minta dia untuk diam, ini bukan tentang mainannya, tapi kita sedang tidak memvalidasi perasaannya. Dan itu sekali lagi akan membuat seorang anak sulit untuk membangun trust ke orang tuanya. Oke. Kemudian yang keenam adalah berikan komplimen atau reward yang bisa diberikan ke anak, tapi bukan sesuatu yang jadinya kayak, oke, kalau kamu bisa tenang gitu ya, mama akan kasih kamu duit. Enggak yang gitu ya, tapi maksudnya rewardnya itu bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk misalnya, oke, kalau Ade hari ini bisa main dengan tenang, kita kumpulin bintang yuk gitu, token gitu. Nah, bisa bermacam-macam rewardnya. Terserah, setiap ibu pasti beda-beda ya, dalam setiap keluarga pasti tipikalnya beda-beda. Tergantung bagaimana yang selama ini berjalan dalam keluarga yang ada dalam keluarga kalian seperti apa. Tapi usahakan reward ini nggak membuat anak tuh gini, aku akan tenang untuk dapat reward. Tapi aku senang untuk dapat reward. Contoh bentuk rewardnya gini. Misalnya dia berhasil, dia kesel nih, kemudian dia berhasil, mama aku kesel, nggak bisa buat lepasin mainan ini, atau aku kesel, nggak bisa bikin mainan ini. Wah, Ade kesel ya. Wah, mama seneng banget. Ternyata Ade sekarang sudah mampu untuk komunikasikan bahasanya, perasaannya Ade. Oh, mama seneng banget loh, Ade ternyata sekarang udah mau cerita ke mama kalau Ade tuh kesel. Jadi anak tahu bahwa ternyata dengan mengkomunikasikan perasaannya, ibunya senang, dianya juga tidak perlu untuk melakukan yang tantrum tadi. Jadi pujian-pujian seperti itu nggak perlu, kata-katanya juga nggak perlu sekaku itu ya, mungkin bahasanya bisa beda-beda gitu. Tapi pujian-pujian seperti itu bisa membantu anak untuk merasa lebih berharga. Bahwa oh ternyata dengan melakukan hal sederhana ini, aku dipuji sama mama seneng, aku diberikan apresiasi gitu. Itu, jadi reward atau misalnya komplimen yang kita berikan tuh nggak harus dalam bentuk uang, benda, makanan, mainan, nggak harus seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah disiplin. Disiplin di sini mungkin contoh yang paling dekat bisa diambil, contoh misalnya handphone. Biasanya permasalahan anak dengan screen time itu akan berdampak ke perilaku tantrum, karena ketika anak sudah terus-menerus misalnya sudah melakukan screen time terus tiba-tiba kita putus gitu, udah deh, udah kebanyakan kamu screen time-nya. Nah, biasanya muncul tantrumnya di sana gitu. Salah nggak kita mengambil screen-nya? Enggak, tapi caranya yang kurang tepat. Kita perlu gimana caranya untuk mengkomunikasikan ke dia bahwa waktunya cukup. Caranya salah satunya gini, oke deh, hari ini waktu kamu screen time 30 menit. Jangan sampai pas udah nyampe di 30 menit baru kita ambil. Ya coba kita deh balikin ke kita. Misalnya kita lagi mainin sesuatu, lagi asik, terus diambil sama orang lain. Pasti nggak senang. Nah caranya begitu pun ke anak. Jadi kalau misalnya anaknya lagi screen time gitu ya, terus misalnya kita tahu, oh udah mau 30 menit nih. Di waktu yang ke-20 menit, kita bisa kasih tahu, Dek, 10 menit lagi selesai ya screen time-nya, karena udah mau 30 menit gitu. Dek, 5 menit lagi selesai ya. Oh udah mau selesai kayaknya, yuk kita selesaiin ya screen time-nya, besok lagi kita nonton apa ya besok gitu. Jadi si disiplin yang diterapkan ke anak itu tidak dengan paksaan. Oke, kadangkala kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ke anak ini untuk kebaikan anak. Tapi sebenarnya yang kita lakukan memang niatnya baik, tapi caranya itu kurang bisa diterima anak. Yang tadi si paksaan. Kemudian selain itu, contoh misalnya ada tantrum manipulatif yang muncul. Misalnya kita bilang, oke adek, sebulan sekali beli mainannya ya. Jadi misalnya kita ke pusat perbelanjaan, terus kita beli mainan sebulan sekali. Berikutnya ketika dia tantrum untuk memenuhi keinginannya, walaupun dia tahu itu dalam 1 bulan udah beli kemarinnya,
terus dia tantrum lagi dan kita langsung memberikan, maka itu berarti dia akan mengulangi perilaku itu berulang-ulang kali. Karena dia tahu bahwa, oh kalau aku tantrum, mama akan berikan lagi, papa akan berikan lagi. Maka sikap disiplin ini perlu untuk diterapkan. Yang terpenting tuh satu, kita perlu tahu bahwa tujuan kita adalah memberikan ketegasan, bukan kekerasan. Beda ya, orang tua yang tegas dengan orang tua yang keras. Tegas itu yang dia menerapkan disiplin, tentu dengan melihat keadaan anak. Kalau keras itu memaksakan kehendaknya supaya bisa anaknya bisa nurutin apa yang dia mau. Seperti itu. Nah, selain 7 tips tadi, aku pengen menyampaikan 2 hal yang biasanya dilakukan di luar sana, tapi aku tidak menyarankan ini. Oke, jadi 2 hal ini biasanya ada beberapa tips yang diberikan adalah coba tinggalin anak di satu ruangan, atau coba diemin anak di satu ruangan, dikunci 5 menit sampai dia diam baru kita ambil. Atau misalnya dialihkan, itu ada pesawat dan bla 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 bla. Kalaupun, saya pengen sampaikan bahwa kalaupun di keadaan terdesak, ibu-ibu merasa bahwa yang poin yang pertama tadi ya, kayaknya aku udah nggak kuat banget, aku udah capek banget, sendirian misalnya di rumah gitu ya, suami belum pulang. Kalaupun itu terpaksa dilakukan sesekali, 2 kali, it's okay. Tapi bukan jalan keluar utama. Karena, seperti yang tadi aku jelaskan bahwa hal paling penting dalam masa pertumbuhan anak di usia 0 sampai 5 tahun adalah membangun trust. Ditinggalkan dalam keadaan dia sendiri nggak paham keadaan emosinya, merasa dia diabaikan. Dan perasaan diabaikan buat kita orang dewasa aja nggak nyaman, apalagi enak buat ya. benar gitu. Jadi perasaan itu justru akan membuat dia semakin marah, nggak cuma terhadap dirinya, tapi terhadap orang tuanya atau orang yang mengurung dia dalam ruangan. Begitupun si pengalihan, biasanya dia lagi nangis ya, oh ya udah kita makan yang sana aja yuk, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, cara itu mungkin berhasil saat itu, tapi pengalihan ini boleh dilakukan, tapi bukan jalan keluar utama. Dilakukan di saat-saat yang memang mendesak. Sekali lagi, kita ini manusia, bukan ibu peri yang tiba-tiba turun gitu ya, ke bumi untuk tanpa emosi, enggak. Kita juga orang tua tuh manusia. Jadi kalaupun itu mau dilakukan, boleh, tapi tidak menjadi saran utama. Seperti itu mungkin mudah-mudahan cukup jelas. Kita dapat bonus, Bu Ayu? Luar biasa. Aku sampai bikin catatannya sendiri karena tantrum ini aku pun akan betul, tantrum ini permasalahan yang menurutku nggak kelar-kelar ya. Gitu. Ketika anak di usia balita, di usia bayi, tantrumnya mungkin kayak dia pampersnya penuh, lapar, terus nanti udah setahun ngambeknya beda lagi, apalagi yang sekarang ya seumuran anak aku yang pertama sama anaknya Bu Ayu udah mau 5 tahun, itu kayaknya lebih banyak tantrum manipulatif tuh kalau aku dengar-dengar tadi penjelasan dari psikolog Ades ya. Nah, kalau tadi aku udah sempat merangkum nih dari psikolog Ades 7 tipsnya, dimana sebenarnya tipsnya ini kalau aku boleh simpulkan sebetulnya bisa berlaku untuk kedua jenis tempernya, kedua jenis tantrum, baik itu temper tantrum yang biasa terjadi sama anak usia 2-3 tahun ataupun si manipulatif tantrum ya. Aku coba summarize ya buat keluarga 7 bulan yang tadi join di tengah-tengah, boleh dengar nih summary aku atau juga bisa nonton di rekaman IGTV kita nanti. Yang pertama, tipsnya aware dengan keadaan kita. Kalau kitanya juga udah capek, tenangin diri dulu atau mungkin bisa minta tolong ke orang lain dulu ya buat temenin anak yang lagi tantrum. Tips kedua, kenali alasan kenapa sih si anak ini ngamuk-ngamuk, drama-drama gitu ya. Apakah dia lapar, bosen, biasanya terjadi di anak usia 2-3 tahun nih. Dan juga ketika kita sudah kenal alasannya, sudah berhasil mengidentifikasi alasannya anak, jangan disepelein alasannya itu. Ya kayak, kamu ternyata buka tutup pulpen aja, kayak gini nggak bisa. Jangan gituin anaknya, Bu ya. Nah, tips yang ketiga, ortu terlibat atau bisa juga kita lihat dari sudut pandang anak. Kenapa sih dia tantrum? Ya tadi ya, betapa pentingnya kita nggak mengecilkan alasannya anak. Mungkin buat kita ini cuma sekedar pasang tutup pulpen, tapi buat anak ini permasalahan harga diri besar. Ya.
Jadi Benar. jangan dikucilkan perasaannya si anak dan alasan dia tantrum. Tips keempat, ini bukan cuma anak-anak yang nggak suka, aku dan Bu Ayu pun juga nggak suka. Ya, betul. Hindari berjanji atau berbohong ya. Udah diem, jangan nangis. Nanti mama beliin kamu helikopter gitu ya. Kalau kamu PHP. berhenti nangis sekarang, ya kan? Pas ditagih lu nggak punya duitnya gitu kan. Iya, betul. Jadi ya, hindari berjanji atau berbohong ketika menenangkan anak tantrum. Tips kelima, bantu anak untuk mengenali emosi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Misalnya, oh kamu lapar, ngomong lapar, atau tunjuk perut gitu ya. Cara komunikasinya seperti apa. Lalu tips keenam, berikan reward, tapi bukan dalam bentuk uang, deposito, atau bunga gitu. Ataupun mainan ya, tapi dalam bentuk kata-kata. Misalnya ketika anak udah bilang, iya aku sebel, abis mainan aku pecah. Oh kamu hebat ya, udah bisa kenal perasaan sebel di hati kamu, di diri kamu. Rewardnya seperti itu ya ibu-ibu gitu, bukan dibeliin mainan baru. Lalu tips keenam, balik ke tips 7, disiplin. Tips terakhir, bukan paksaan. Tadi ini tips ketika psikolog Ades memaparkan contohnya menarik nih. Perkara Betul. screen time, kalau aku pribadi untuk anakku yang anak keduaku yang usianya 2,5 tahun, perkara screen time ini ketika iPad-nya diambil, itu memang dia langsung banting body, ngamuk-ngamuk gitu, tendang-tendang, nangis. Tapi sebenarnya nih ya, aku sekalian nanya di konsultasi. Aku tuh sebenarnya sudah menerapkan kayak, ya nak, kita 10 menit lagi selesai ya, 5 menit lagi selesai. Tapi tetap Udah jadi kayak timekeeper gitu ya. nih. Tetap setelah itu tetap ngamuk, dan itu selalu kejadian-kejadian gitu ya. Apalagi kan mungkin si anak ini juga nggak ngerti ya 10 menit itu sebetulnya apa sih, Berapa atau lama? sepanjang Iya, apa. iya. Iya, tetap drama. Nah, kalau kayak gini gimana, Ades? Apa tetap aja di remind seperti itu, atau harus menemukan cara baru yang mungkin lebih ideal? Gimana? Oke. Nah, sebenarnya tetap di remind seperti itu bisa dilakukan. Jadi anak itu biasanya mereka kalau kita omongin atau kata-katanya itu akan lebih lama diterima dibandingkan kalau kita langsung menerapkan itu ke dia. Jadi kalau kita langsung lakukan itu ke anak, dia akan belajar, oke, berarti ketika mama ngomong sesuatu, itu tandanya sebentar lagi aku akan selesai. Tapi ketika kita merimain itu, usahakan, maksudnya polanya itu sama, kayak 5 menit lagi ya. Besok juga gitu, 5 menit lagi selesai ya. Supaya dia tuh belajar, oh 5 menit itu sebentar ya untuk bisa nonton, jadi aku bisa langsung selesai. Jangan sampai misalnya hari ini tuh 5 menit lagi ya, besok tuh kita ngingetinnya 10 menit lagi ya, kok kemarin cepet, yang hari ini lama, besok lagi 5 menit lagi. Jadi kan dia nggak ngerti nih polanya seperti apa. Memang anak-anak belum ngerti nih si 5 menit, 10 menit belum ngerti. Tapi usahakan reminder yang kita kasih itu polanya sama, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Supaya dia tahu bahwa 5 menit itu sebentar, aku mungkin cuma bisa nonton satu video lagi, setelah itu selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin untuk menambahkan ke yang tadi ya, misalnya kasih pemahaman ke dia tentang emosi. Ketika anak lagi tantrum seperti itu, kalau kita berusaha ngejelasin, Dek, ini tuh mama tuh untuk kebaikan kamu, nanti mata kamu bla bla bla, itu nggak akan masuk gitu. Sama kalau kita lagi marah, terus diomongin sama orang, yang nggak akan masuk apa-apa. Justru Cuma ya. gunakan waktu-waktu gitu. Gunakan waktu-waktu di mana anak cukup tenang. Misalnya nih kita sebelum tidur, atau misalnya saat gantiin dia baju, atau kita lagi jalan-jalan, bisa disampaikan, Mama tuh seneng banget kemarin tuh adek misalnya sudah bisa screen time-nya tepat 30 menit. Mama tahu itu emang enak banget nonton di situ, banyak yang adek lihat, warna-warnanya menarik. Cuman layarnya itu kalau terlalu lama dilihat nanti mata adek sakit. Jadi diberikan pemahaman itu di saat dia tenang, bukan di saat dia tantrum gitu. Begitupun dengan perilaku-perilaku tantrum lainnya ya. Jadi berikan pemahaman ke anak saat dia tenang. Jangan dipaksakan anak untuk ngerti keadaan itu, bahwa screen time itu tidak bagus terlalu lama di saat dia lagi pengen melakukan itu. Gitu mungkin Bu Nurul, semoga membantu prosesnya Bu Nurul ya.
Jadi remindernya juga harus konsisten. Kalau hari ini 5 menit gitu ya. Terus juga Benar. bisa diingetin lagi ketika anak lagi santai gitu ya, nggak lagi yang dia nonton iPad terus di remind lagi, yang ada nggak mudeng gitu istilahnya ya si anaknya ini. Nah, Ades tadi kan aku juga sempat buka question box ya. Terus ada pertanyaan gini, aku tuh lebih suka kalau anakku aku diemin aja saat dia tantrum gitu ya. Aku tenang dan akhirnya dia juga tenang sendiri. Tapi ada efek negatifnya nggak ya? Oke. Jadi itu sebenarnya yang tadi saya sempat sampaikan tentang pengabaian gitu. Jadi memang ketika dia sedang tantrum, mungkin kita melihat bahwa dengan didiemin aja dia akan selesai sendiri. Tapi itu hanya berlangsung di saat itu aja. Dampak jangka panjangnya itu lebih banyak risikonya ke arah yang negatif. Karena yang pertama adalah untuk seorang anak, terutama di bawah 7 tahun, mereka itu kan masih bergantung ke caregivernya, entah orang tua, paman, tante, atau kakek nenek, siapapun itu. Sehingga mereka perlu untuk divalidasi oleh caregivernya ini. Bahwa dia ini seseorang yang berharga dengan tetap merasakan ini. Bahwa dia tuh tetap dicintai walaupun dia menangis. Dia tetap diberikan kasih sayang gitu. Sementara ketika kita diemin aja, yang muncul adalah kenapa aku dibiarin? Kenapa aku sendiri? Kenapa ini perasaan apa? Rasa ini tuh apa? Jadi dia juga sambil mengenali emosinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari seorang anak, dari sudut pandang seorang anak, sebenarnya ada sisi seperti ini. Ketika aku menangis, ketika aku marah, apakah aku akan tetap dicintai seperti ketika aku berbuat baik? Gitu. Jadi kebutuhan itu yang perlu kita validasi ke anak bahwa kamu tetap akan dicintai dengan emosi apapun yang kamu punya. Dan itu sebenarnya kan manusiawi ya. Manusia tuh punya semua emosi loh, nggak cuman bahagia, nggak cuman ketawa-ketawa, nggak cuman perasaan-perasaan yang positif, tapi perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif itu juga ada dalam diri manusia. Dan ketika dia harus menjalani itu sendiri, itu perasaan yang sangat tidak nyaman untuk anak. Dan dampak ke depannya, yang pertama adalah entah dia akan menjaga jarak dengan caregivernya karena merasa dia tidak pernah divalidasi, atau yang kedua dia mencari validasinya di luar. Validasi di luar kalau ketemu dengan orang yang tepat, oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kita ketemunya dengan anak-anak kita, ketemunya dengan hal-hal yang tidak tepat, kan jadinya bahayanya juga kembali ke anak. Seperti itu. Kalaupun misalnya kita merasa, oh kayaknya dengan diem aja, itu selama ini berhasil gitu ya. Pelan-pelan, nggak perlu langsung 7-7-nya yang tadi itu langsung, oke, besok aku akan melakukan semuanya 7-7-nya, aku harus berhasil. Semuanya butuh proses. Jadi, mami atau ibu-ibu yang di luar sana yang tadi bertanya, bisa pilih salah satu mana ya yang paling mungkin untuk aku lakuin pelan-pelan satu-satu dulu. Gitu. Oke, jadi kita boleh pilih dari yang paling memungkinkan untuk kita lakuin ya dari 7 tips tadi ya. Nah, Nurul, aku mau tanya juga nih Nurul sama Ades. Kalau tadi kan selain ini jika sangat terdesak boleh ada namanya pengabaian dan pengalihan. Tapi kalau terdesak ya ibu-ibu ya. Kalau nggak terdesak jangan. Nah, kalau pengabaian tadi Ades udah kasih tahu ya efek negatifnya dari pengabaian itu. Kalau pengalihan, kalau kita alihin dia lagi nangis, nanti ibu kasih es krim ya, nanti kita ke kebun binatang ya. Kalau dialihin itu ada efek ininya juga nggak sih negatifnya, Ades, untuk jangka panjang? Oke, sebenarnya efek negatifnya sama aja seperti si pengabaian tadi. Karena kalau kita balik ke definisi dari tantrum itu kan sebenarnya ledakan emosi. Ledakan emosi, jadi poin pentingnya adalah di emosinya. Begitupun tantrum manipulatif, itu kan sebenarnya ledakan emosi karena dia mau yang dia inginkan itu terwujud. Dua-duanya tuh mainnya tuh di perasaannya seorang anak. Kalau kita alihkan yang lagi kita, ketika kita mengalihkan yang lagi kita stimulasi itu kan pikirannya dia, logikanya dia. Oke, nanti ini, oh berarti kalau aku begini, aku akan begini. Jadi yang lagi dimainin itu logikanya. Sementara yang di sininya tuh nggak selesai. Jadi, di sininya dulu yang diselesaikan, baru kita bisa lakukan yang lainnya. Ketika kita langsung mengalihkan, emosinya nggak selesai, dan itu akan bertumpuk terus. Emosi yang tidak diselesaikan itu akan bertumpuk terus. Bisa jadi,
resiko-resikonya ya bisa jadi meledak sekalian di waktu tertentu. Tiba-tiba anak saya tuh dulu gak pernah tantrum, kok tiba-tiba di umur 6 tahun dia tiba-tiba tantrumnya yang saya nggak bisa handle sama sekali ya. Coba dicek lagi. Jangan-jangan di sebelum-sebelumnya ada gejala-gejala tantrum yang berusaha kita alihkan. Kemudian dia menumpuk dan akhirnya dia meledak sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi membangun trust. Kenapa saya tuh dari tadi bicara masalah trust ke orang tua terus? Karena gini, ketika kita lahir ke dunia, gitu ya, kita tuh sendiri ya, walaupun anak kembar 2, kembar 5 sekalipun, tetap kita tuh akan berjalannya sendiri. Lingkungan sosial pertama kita tuh keluarga. Sehingga pola komunikasi, pola kepercayaan yang kita bangun dengan keluarga akan mempengaruhi bagaimana pola interaksi sosial kita ke depannya, ke lingkungan yang lebih besar. Saat kita mampu membangun pola itu dengan cukup sehat di dalam keluarga, itu akan bantu anak untuk punya pola interaksi yang lebih sehat dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Makanya di usia-usia seperti ini, peran orang tua itu sangat penting. Gitu. Jadi ketika tadi kita mengalihkan, bahayanya atau resikonya juga ke trust yang tadi. Kok aku kesel, tapi kok mama kayak nggak ngerti ya kalau aku kesel. Kok aku kesel, tapi aku justru dikasih makanan ya. Nah, biasanya pelariannya tuh ke makanan. Nanti kita makan ini deh. Itu ketika dewasa percaya nggak kalau itu kemudian akan berdampak pada stress eating atau emotional eating. Kalau kesel, makan. Sehingga ketika mereka punya masalah, pelariannya adalah ke makanan. Gitu. Jadi dampaknya itu kemana-mana. Dampaknya tuh si tantrum ini, ketika kita penanganannya kurang tepat, nggak cuma masalah emosi, tapi juga ke kesehatan fisik, kesehatan mental, dan ke macam-macam. Gitu. Oke, Ades, waduh, ternyata Jadi si tantrum dampaknya ini bisa memang sampai harus dewasa. betul, harus di manage sebaik mungkin ya, biar nggak jadi beban juga, entah itu beban fisik, mental, psikologis ya ke anaknya. Mungkin kayak tadi tuh kalau stres makan jadinya ketika dewasa Emotional anaknya jadi eating. denial, mungkin ya denial ada masalah, udah deh gue makan aja kayak gitu ya. Ternyata semua itu memang diteruskan dari si tantrum yang mungkin nggak di manage dengan baik ya oleh orang tua gitu. Gimana Bu Ayu hari ini sesi curhat-curhat kita? Hari ini aku merasa tercerahkan dan seperti tertampar-tampar rasanya. Ya. Karena ada beberapa hal yang ternyata nggak boleh dilakukan. Oke, aku lakukan itu. Betul, gitu. betul. Tapi bener ya Nurul ya. Ternyata mungkin memang menangani, kalau kita lihat mungkin anak-anak remaja banyak yang rebel, itu mungkin orang tuanya, kita sebagai orang tua juga mesti berkaca ya. Apa dulu kalau dia waktu masih kecil saat tantrum suka dicuekin, jadinya sekarang nyari validasi atau mungkin kayak caper ke orang tua dalam bentuk yang nggak baik gitu ya. Aduh, ternyata memang jadi orang tua itu proses belajar yang nggak henti ya Bu Ayu. Pernah habis. Betul, bener banget. Betul. Kalau gitu Ades, terima kasih banyak atas semua ilmu-ilmu yang kamu udah share ke aku, ke Nurul, dan keluarga Nuju Bulan nih yang hari ini nonton ya Nurul ya. Terus jangan lupa juga buat keluarga Nuju Bulan yang mungkin tadi nggak sempat nonton dari awal atau baru di tengah-tengah baru join di IG live-nya, bisa nonton juga nanti di IG TV dan juga di YouTube channelnya Nuju Bulan Studio. Gitu ya kan Nurul? YouTube channel juga nanti akan tayang di Spotify-nya Nuju Bulan. Jadi mungkin bisa didengerin nyambi ya saat mungkin lagi di perjalanan sambil masak-masak gitu ya, buat keluarga Nuju Bulan juga. Insya Allah kita ketemu di Ngobrol Bareng Ibu edisi Februari ya Bu Ayu. Dan untuk Ades juga terima kasih, untuk dari keluarga Enable juga terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi ya di lain kesempatan. Stay healthy semuanya, tetap patuhi prokes. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Nuju Bulan, bisa ketemu banyak tips ya, mulai dari kelas prenatal yoga sampai parenting tips yang juga kita banyak obrolin di Ngobrol Bareng Ibu. Thank you semuanya, sehat-sehat. Thank you Bu Ayu, terima kasih. Bye, keluarga Nuju Bulan. Bye-bye.